Baik, perkenalkan nama saya Apollinaris Vantura, NIM 23010200125. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh menyelami dunia routing, pengertian routing statis, konfigurasi routing statis, dan routing dinamis. Nah, yang pertama pengertian routing. Pada jaringan komputer, routing adalah proses penentuan jalur data satu titik ke titik lain dalam jaringan. Ini dilakukan oleh router yang menggunakan tabel routing. Tujuan utama dari routing adalah untuk mengarahkan data dengan efisien. Terus yang kedua, routing statis. Routing statis ini adalah metode routing di mana administrator jaringan secara manual mengatur rute jaringan. Router ini tetap tidak berubah kecuali diubah oleh administrator. Routing statis cocok untuk jaringan kecil dan topologi sederhana. Yang ketiga, konfigurasi routing statis. Untuk mengkonfigurasi routing statis, administrator harus memasuki router secara manual ke dalam tabel routing pada router. Ini melibatkan menentukan subnet tujuan dan gateway sesuai. Terus routing dinamis. Routing dinamis ini merupakan metode routing di mana router bertukar informasi secara otomatis menggunakan protokol routing. Router dapat berubah sesuai dengan kondisi jaringan. Routing dinamis cocok untuk jaringan yang lebih kompleks. Yang kelima, protokol routing dinamis. Beberapa contoh protokol routing dinamis termasuk RIP, routing, atau bisa disebut routing photon protocol. Terus SPV atau bisa disebut open source path list. Setiap protokol memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Terus keuntungan routing dinamis. Routing dinamis dapat memberikan scalabilitas yang lebih baik, toleransi kesalahan, dan pemulihan cepat. Hal ini juga mengurangi offense administrasi karena router diperbarui secara otomatis. Nah, yang ini perbedaan routing statis dan dinamis. Routing statis memiliki pengaturan manual dan tidak fleksibel, sementara routing dinamis memiliki penyesuaian otomatis dan fleksibilitas. Routing dinamis lebih cocok untuk jaringan yang besar di kompleks. Terus metode pemilihan router. Pemilihan router routing dapat dilakukan berdasarkan berbagai faktor termasuk jarak, biaya, atau kualitas layanan. Protokol routing menggunakan algoritma khusus untuk menentukan router terbaik. Nah, di sini konfigurasi routing dinamis. Untuk mengkonfigurasi routing dinamis, administrator harus memilih dan mengatur protokol routing yang sesuai, serta mengkonfigurasikan parameter seperti metric dan area OSPF. Terus troubleshooting routing. Ketika terjadi masalah routing, administrator harus melakukan troubleshooting untuk mengidentifikasikan data, memperbaiki masalah. Hal ini melibatkan pemantauan jaringan, analisis router, dan pengujian konektivitas. Nah, ini penerapan routing dalam jaringan. Penerapan routing ini juga sangat penting dalam membangun jaringan yang efisien dan handal. Memahami pengguna routing statis, dinamis, serta memiliki protokol routing yang sesuai dengan diperlukan. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.